apa itu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, kita harus paham apa itu yang namanya kecerdasan. Menurut Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan yang mempunyai 3 komponen, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, yang kedua, menghasilkan permasalahan baru, dan yang ketiga yaitu menciptakan sesuatu hal yang baru. Oke, setelah kita mengetahui apa itu kecerdasan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan potensi yang dimiliki seorang anak atau siswa yang dapat dilihat dari berbagai segi. Oke, guru juara udah pada tahu kan apa itu kecerdasan? Oke, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence terbagi menjadi 9 kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa ini merupakan kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi, kecerdasan ini biasanya mencakup kepekaan terhadap arti kata, suara, ritme, dan intonasi yang kita ucapkan. Oke, guru-guru juara, di sini ada cara belajar terbaik bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa, yaitu dengan cara mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, biasanya orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mendengarkan dan merespon setiap suara, ritme, warna, dan berbagai ungkapan kata. Yang kedua, belajar melalui menyimak, membaca, menulis, dan diskusi. Yang ketiga, menunjukkan minat dalam jurnalisme, puisi, bercerita, debat, berbicara, menulis, ataupun menyuntik. Jadi, biasanya yang biasa sering kita temukan di sekolah, biasanya siswa yang memiliki kecerdasan linguistik ini, biasanya siswa lebih sering berbicara karena dia merasa memiliki kemampuan berbicara tersebut. Oke, guru juara, di sini ada beberapa pola mengajar siswa yang memiliki kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik. Yang pertama dengan pola diskusi, di mana dengan pola diskusi ini kita bisa mengembangkan kecerdasan bahasa yang dimiliki anak. Dengan diskusi nanti anak akan dituntut untuk bisa berbicara di depan atau bisa berani berbicara di depan para teman-temannya. Cara yang kedua atau pola mengajar yang kedua yaitu dengan bermain peran. Seperti pada materi pembelajaran IPA kelas 7 itu ada materi sistem pencernaan, di mana pada materi tersebut kita bisa menerapkan pola mengajar menggunakan bermain peran. Jadi nanti kita guru bisa membagi anak menjadi beberapa kelompok. Setelah mereka bergabung dengan kelompoknya, kita menentukan peran mereka masing-masing. Nah, peran ini nanti dibagi berdasarkan nama-nama organ sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu organ-organnya ada mulut. Di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, kemudian masuk lagi ke dalam kerongkongan, kemudian di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik. Setelah itu setelah di dalam kerongkongan akan masuk menuju yang namanya lambung. Setelah di lambung nanti masuk lagi ke usus halus, usus besar, usus 12 jari, dan kemudian ke rektum, selanjutnya ke yang terakhir yaitu ke pembuangan yang namanya anus. Oke, jadi organ-organ sistem pencernaan itu nanti akan dibagikan ke santri. Jadi masing-masing santri nanti akan mendapatkan satu peran. Misal santri A itu akan mendapatkan peran sebagai mulut. Jadi nanti santri A ini akan menjelaskan perannya sebagai mulut. Seperti itu. Begitupun dengan selanjutnya. Musikal. Yang kedua, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini biasanya ditandai dengan kemampuan menciptakan, mengekspresi, berirama, pola pada titik nada, warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan ini secara optimal
dia cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun, mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil ataupun melakukan ataupun hobi bernyanyi. Guru-guru juara, di sini ada karakteristik anak yang cerdas dalam musikal atau karakteristik anak yang mempunyai kecerdasan musikal. Yang pertama, biasanya anak lebih cenderung cepat menghafal lagu-lagu. Yang kedua, anak lebih suka bernyanyi, bersenandung, atau biasanya itu sering sekali bersiul. Oke, biasanya karakteristik ini bisa menggunakan pola mengajar siswa dengan cara diskografi, di mana diskografi ini yaitu mencari lagu atau lirik potongan lagu yang berhubungan dengan topik tertentu. Jadi nanti guru juara bisa menerapkan sistem parodi. Jadi nanti kita menyiapkan parodi yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Contoh nih, kalau di dalam pelajaran IPA itu ada materi yang namanya pengukuran, di mana di materi pengukuran ini kita bisa buat parodi. Contohnya seperti dulu ku belajar tentang besaran pokok dan aku menyesal telah melupakannya, dan aku mencoba untuk mengingatnya kembali. Masa panjang kuat arus intensitas cahaya, waktu dan suhu itu besaran pokok ada 7 kilogram, meter kandela, detik, mol, ampere, kelvin. Itu satuan besaran pokok sudah ditetapkan dengan umum. Ku ingin selalu untuk mengingat itu, dan ku ingin selalu tak melupakannya, walau sampai akhir hayat ini. Nah, guru-guru juara, itu tadi contoh parodi yang bisa digunakan untuk mengajar pada siswa yang memiliki kecerdasan musikal. Dengan parodi tersebut, nanti siswa akan terbantu untuk mengasah kecerdasannya, yaitu berupa kecerdasan musikal. Baiklah, sampai di sini video saya sampai di sini video kali ini. Tunggu selanjutnya video-video berikutnya mengenai multiple intelligency atau kecerdasan majemuk yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Halo guru juara, di sini ada ice breaking yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan suasana belajar siswa ataupun bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Kita bisa menggunakan ice breaking dengan cara tepuk tangan. Yang pertama ada cara tepuk tangan diam. Tepuk diam. Aku diam, tak bersuara, diam, hap. Nah, selanjutnya ada tepuk guru. Tepuk guru, dihormati, disayangi, dicintai. Terima kasih.